is working. Semoga ini berfungsi dengan baik. Tadi komputer saya hang, jadi aneh. Tidak ada ayat Alkitab pertama, baru filmnya jadi hang. Semoga kalian bisa nonton. Saya mau periksa apakah saya lagi lagi online. Saya di sana, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu kita akan lihat di mungkin ayat. Saya nggak tahu kapan hangnya di sana, tapi saya mau mulai lagi dengan ayat 1 Korintus 14. Ayat 18, ayat 17. Sebab sekalipun mengucapkan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ayat 14 dan ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, supaya daripada ribu-ribu kata dengan bahasa roh. Lalu saudara-saudara, ada kebaikan mengenai bahasa roh. Kalau orang bersyukur dalam bahasa roh, dia benar-benar bersyukur dengan baik. Paulus tidak bilang bahwa dia mau yang kata jahat, yang mengutuk. Dia tidak takut mengenai itu, tetapi dia bilang bahwa perkataannya baik, tetapi orang lain tidak dibangun. Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh di gereja, kalau 1 orang ataupun 1000 orang berdoa dalam bahasa roh di gereja, tidak ada seorang pun selain dirimu yang akan dibangun. Bahasa roh itu biasanya kalau orang dibangun harus melalui akal budinya, melalui pikirannya, dia harus mengerti sesuatu. Tapi bahasa roh beda, karena orang yang berbahasa roh, walaupun akal budiku tidak mengerti, dia berdoa dengan rohnya, bukan dengan pikirannya, dia bisa dibangun. Tapi saudara-saudara tidak bisa membangun orang lain dengan berbahasa roh, kecuali bahasa roh itu diterjemahkannya. Saudara-saudara, saya menjelaskan juga, saya pakai istilah kata yang digunakan di Alkitab bahasa roh, tidak kata rohnya dalam bahasa Yunaninya, ada kata untuk bahasanya, ada yang bilang bahasa lidah, karena bahasa adalah kata lidah dalam bahasa Yunani. Tetapi ya, saya pakai istilah kata yang diterjemahkan di sini. Saudara-saudara, bahasa ayat 19, 18 dan 19, walaupun Paulus dia bersyukur bahwa dia berbahasa roh lebih daripada mereka semua, mungkin dia berdoa dalam bahasa roh, tetapi kalau dia di jemaat, dia mengerti dia harus membangun orang lain, bukan dirinya. Lalu dia lebih senang 10.000 5 kata dalam bahasa yang mereka mengerti, yaitu di zaman itu bahasa Yunani, daripada 10.000 dalam bahasa roh. Karena bahasa rohnya tidak membangun mereka, tetapi bahasa yang mereka mengerti bisa membangun mereka. Dia bisa menjelaskan sesuatu, walaupun itu 5 kata mereka lebih mengerti. Lalu ayat 20 dan selanjutnya, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Paulus tidak menegur mereka untuk jadi sombong di sini, untuk jadi jahat. Mereka salah menggunakan salah satu karunia roh, tapi mereka lakukan itu karena kurang pengertian. Kayak pengertian mereka kayak anak-anak, mereka harus lebih dewasa dengan belajar firman yang dia lagi membagi kepada mereka. Lalu kalau saudara ikut gereja atau masuk ke salah satu gereja di mana orang tidak tertib dan tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan ini, bukan berarti mereka pasti punya karunia yang palsu, karena ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau mereka jahat, atau apa. Bisa jadi orangnya mereka perlu belajar dan menerima firman ini, dan bisa jadi karunianya ada yang benar, yang disalahgunakan. Udah jelas sekali dari pasal ini bahwa orang bisa salah menggunakan
karunia yang benar yang mestinya dia tidak salah menggunakan. Menurut 1 Petrus 4, kita dikasih karunia supaya kita bisa dan kita harus memperoleh karunia. Kita dikasih karunia roh dan kita harus memperoleh dengan baik sebagai pemeroleh kasih karunia Allah. Lalu kita dipercayakan karunia ini dan kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Lalu kita baca selanjutnya keberapa saudara. 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kata Tuhan dalam ayat ini di perjanjian lama bahwa dia akan bicara melalui mulut orang asing. Ada kegenapan yang lebih dalam waktu yang pendek di zaman itu, karena ini dibicarakan kepada kerajaan utara, yaitu Israel di zaman dulu, dan suku Assyria tangkap mereka dan mengantrikan mereka telanjang keluar dari negeri itu. Karena itu dinubuatkan oleh Yesaya bahwa mereka akan dihina secara begitu dan diusir, dan bisa jadi ada orang tentara Assyria yang bilang kepada mereka, Atri, jangan keluar dari Atri, lebih cepat, dalam bahasa yang asing, bahasa Aram atau bahasa apa aja yang mereka menggunakan di zaman itu, dan orang Israel belum mengerti bahasa Aram di zaman itu. Dan mereka diajar melalui bahasa asing. Tapi ayat ini juga menunjukkan bahasa roh juga. Dan kalau kita baca bahwa bahasa roh, bahwa orang yang tidak percaya, ada orang yang punya sikap tidak percaya, dan mereka tidak akan dengar Tuhan melalui bahasa roh walaupun dia bicara melalui bahasa asing. Ayo kita baca lebih lanjut dan lebih mengerti. Karena ayat 22 dan selanjutnya, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkan akan mereka katakan bahwa kamu gila. Kalau kita berkumpul, saya pernah lihat wajah orang, saya pernah ke gereja di mana orang pimpin musiknya, dia bilang, ayo kita semua berdoa bahasa roh. Saya lihat ada tamu di sana, dia ada wajahnya menunjukkan kalian gila ini. Terus, kalau kita salah menggunakan bahasa roh, apalagi kalau nggak ada penerjemah dan orang asing, orang keiman kita masuk dan dia nggak mengerti apa yang kita melakukan, atau dia orang Kristen yang belum diajar mengenai bahasa roh, mungkin dia anggap kita gila. Apalagi orang yang tidak percaya, itu dinubuatkan. Kalau Tuhan bicara melalui bahasa yang asing, orang akan tidak percaya dia. Dan di Kisah Para Rasul 2 ada orang begitu yang sikapnya tidak mau percaya. Di Kisah Rasul 2 ada yang mengadu orang muridnya Tuhan jadi mabuk ketika mereka dengar bahasa roh. Lalu kita mesti nggak terlalu heran kalau di zaman ini orang ini tidak orang yang tidak percaya tidak mengerti bahasa roh. Tapi di Kisah Para Rasul ada orang juga yang mengerti bahasa roh, karena itu bahasa mereka dan mereka heran dan rasa itu ajaib. Tapi orang lain yang menghadapi bahasa roh, mereka anggap itu itu gila atau orang yang mabuk atau apa. Lalu saudara-saudara, semua ini sebagian konteksnya argumentnya si Paul, supaya dalam pasal ini supaya kita mengerti kelebihan dan kesusahan dengan bahasa roh, saudara-saudara. Nanti dia akan kasih kita perintah dari Tuhan mengenai cara menggunakan bahasa roh ini sebagian
pikiran dia mengenai bahasa roh supaya kita mengerti. Lalu ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan selidiki oleh semua segala rahasia yang terkandang di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Lalu saudara-saudara, ketika ada seorang yang bernubuat, kadang-kadang orang bernubuat menunjukkan rahasia hati orang. Dan saya sering mengalami ini. Saya pernah pergi ke satu tempat, ada orang yang bernubuat banyak, dan dia tamu di sana. Lalu orang tua saya datang ke sana. Mereka udah selama setahun bicarakan beli tanah, membangun rumah. Lalu orang ini dia bernubuat kepada mereka mengenai tanah yang lagi cari. Dia bicara mengenai bapak saya, dia jadi kayak ahli listrik, ya bagian listrik, dia bicara mengenai itu, doakan itu tukang listrik ya, atau insinyur apa bapak saya electrician dalam bahasa Inggris. Dia bicarakan itu. Orang ini tidak tahu kita. Saya nggak pernah bilang apa-apa mengenai. Saya punya teman di sana, tapi saya tidak menjelaskan semua masalah ini, semua soal ini kepada mereka. Dan orang ini bernubuatkan hal rahasia yang dia secara alam tidak bisa mengerti. Saya sering sekali, nggak sering sekali, tapi sering dalam lihat situasi begitu. Ketika orang datang ke satu tempat, dia tidak kenal orang yang menubuatkan dia. Orang bernubuat mengenai halnya dia. Saya karunia saya, salah satu karunia saya pengajar. Lalu saya tahu itu karunia saya, dan ketika orang dapat penyataan atau bernubuatan buat saya, itu sering menunjukkan bahwa saya pengajar. Karuniamu pengajar. Lalu saya pikirin, mungkin beberapa tahun lalu saya mulai pikirin, ya orang selalu bilang itu pada saya, tapi saya nggak heran, saya nggak, wah bagaimana dia tahu? Tapi mestinya mungkin saya lebih heran, lebih bukan heran, tapi ya karena saya tahu bernubuatan berfungsi begitu. Tapi kalau dia bicarakan topik yang lain, yang saya lagi doakan, dan dia bernubuat, mungkin saya lebih semangat. Bernubuatan bukan soal semangat, saudara-saudara, tetapi ya saya sadar juga ini sesuatu yang ajaib, bahwa orang yang tidak kenal saya belum ngomong pun kecuali beberapa kata, dan dia tahu karunia saya pengajar. Mungkin saya punya wajah pengajar, saudara-saudara, saya tidak tahu, tetapi dia bisa mengerti itu dalam roh. Banyak orang begitu. Ada juga dalam pengalaman dengan bernubuatan, satu orang dapat bernubuatan, dia kasih bernubuatan, tapi orang lain dia dapat bernubuatan yang pertama ngomong sebelum dia, dan bernubuatannya yang sama. Saya pernah mengalami begini. Saya dapat penyataan. Saya biasanya nggak dapat kayak selancar bernubuatan, tapi kadang-kadang saya dapat pengetahuan mengenai seseorang, dan saya bisa membagikan, tapi bukan sikap cara penubuatannya. Dan misalnya saya di satu ibadah sama satu kumpulan doa atau apa sama istri saya, sama banyak orang di gereja itu, dan saya lihat orang ini, saya dapat dia penginjil. Lalu istri saya bernubuat yang panjang-panjang, dan dia bilang, kamu penginjil. Saya bilang, amin, karena itu yang saya dapat mengenai orang itu. Saya pernah ke ibadah yang lain, saya lihat orang yang berkumis, dan orang bule di barat dia orang berkumis yang di seberangnya saya belum pernah ketemu, tapi saya dapat sesuatu mengenai Tuhan, bikin dia punya sikap Bapa, dan nanti orang lain bernubuatkan dia mengenai sikap Bapa yang tema yang sama. Lalu ada orang yang mengalami yang sama dengan penafsirkan bahasa roh. Saya punya teman, saya belum pernah menafsirkan bahasa roh, saudara. Tapi orang ini dia pernah mengalami itu. Saya punya 3 teman yang dapat ini. Mereka mau kasih bernubuat menafsirkan bahasa roh, orang lain yang sudah lebih awal kasih yang sama, pesan yang sama yang dia menerima. Lalu saya pernah mengalami, saya pergi ke satu tempat, saya dinubuatkan, orang
pakai kata penubuatan pada saya. Saya pergi ke tempat lain di kota yang lain dinubuatkan ya kalimat yang sama yang dinubuatkan kepada saya di tempat yang sebelumnya. Dan orang yang enggak saling kenal, saya enggak mengumumkan, saya mau ke tempat ini minggu depan atau nanti sore. Lalu sering terjadi begitu. Kalau orang bilang bahwa penubuatannya hanya kata-kata yang tidak tertentu, yang tidak jelas, mereka hanya ngomong yang baik-baik dan itu dari pikirannya mereka. Ada bernubuatan yang benar yang bisa hanya ayat yang dari Alkitab yang ditentukan oleh Tuhan atau pesan yang sesuai dengan Alkitab, doktrin Alkitab, ide yang mengasihi saudara atau apa yang Tuhan mau bilang kepada orangnya yang tidak terlalu heboh. Tapi bukan berarti kalau tidak heboh tidak dari Tuhan. Tetapi ada yang heboh, yang sudah jelas bahwa itu supernatural, itu luar biasa di luar perbuatan manusia biasa dengan pengetahuan kita, pengetahuan yang khusus dari Roh Kudus. Dan saya pernah mengalami banyak itu, saya pernah lihat itu terjadi, mensaksikan itu banyak kali saudara-saudara. Lalu di ayat-ayat ini orang yang bernubuat kepada orang yang tidak percaya masuk ibadah, orang yang bernubuat menunjukkan rahasia hati orang itu. Lalu dia tahu apa yang di hatinya, bukan berarti dia tahu, dia bicarakan apa yang di hatinya. Nah, kalau kita bicara kepada orang yang bernubuat, saya nggak tahu kalau ini bernubuat saudara-saudara atau kata marifat atau pernyataan atau apa. Saya pernah doakan orang dan saya rasa tergerak doakan sesuatu, saya doakan itu dan saya bicarakan sesuatu yang saya tidak tahu secara alam mengenai orang itu. Misalnya saya doakan satu orang dia pergi ke membar di satu konferensi Kristen dari gereja kita. Saya pernah ketemu orang ini sekali, saya nggak kenal, dan saya doakan dia orang India di Amerika di zaman itu. Di waktu itu dia belajar di universitas yang sama dengan saya, universitas yang luas sebesar 50.000 orang. Kami nggak satu program yang nggak saling kenal sebelumnya. Lalu saya doakan dia. Saya berdoa untuk pelayanan dia di sini, di sana di Amerika, di Ohio. Lalu saya doakan pelayanan dia nanti di India. Saya doakan keluarganya, saya doakan mobilnya supaya Tuhan berkati dia dengan mobil yang lain. Itu paling jelas yang saya doakan, dan ada yang lain saya doakan. Dia tanya istrinya, apakah kamu kasih tahu kepada istri Pak Link, Ibu Hana, bahwa kita perlu mobil yang baru? Karena dia heran, dia bilang nanti dia kasih kesaksian kepada saya. Ketika saya doakan pelayanan di sini, kamu doakan. Dalam pikiran saya, kamu doakan dengan mulut kamu, diucapkan itu. Kalau saya doakan yang di India, kamu doakan itu. Ketika saya doakan yang mobil yang rusak, saya itu bersuara dari rodanya bersuara. Saya doakan itu, kamu pun minta Tuhan kasih mobil, dan dia beli mobil yang lain. Yang tidak bermasalah yang kayak gitu. Lalu saudara-saudara, saya pernah doakan orang, dia bilang, bagaimana kamu tahu saya diadopsi? Karena saya bilang, saya bersyukur engkau sudah menaruhkan dia di keluarga orang Kristen yang mengasihi dia. Saya doakan itu mengenai orang ini, karena saya rasa digerak doakan hal yang begini, dan saya banyak mengalaminya. Saudara-saudara, saya doa sesuai dengan gerakan saudara. Lalu kalau itu bernubuat atau penyataan atau apa, karunia yang mana saya nggak tahu, tapi yang penting Tuhan berfungsi dan bekerja. Saudara-saudara, Tuhan ajaib dan dia luar biasa. Saya mau kembali, saya mengajar ini mengenai di video gereja rumah. Saudara, kalau saudara melihat video gereja rumah boleh. Kita lihat ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Lalu, ini mengenai bahasa roh, semuanya harus digunakan untuk membangun. Kalau saudara pakai bahasa roh dan tidak menerjemahkannya, lalu itu tidak membangun orang lain.
di ibadah orang Kristen, setiap hal yang kita melakukan harus membangun orang lain. Dan ada orang yang pikir kalau kita berkumpul untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kita kalau berkumpul itu kita layak menyembah Tuhan, layak disembah. Tapi penyembahan kepada Tuhan itu juga membangun jemaat. Kita harus lakukan itu sekaligus, ya. Bukan kita hanya berkumpul untuk menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah Tuhan dengan cara yang tidak membangun orang lain, dan saya yang ngomong, lebih baik orang lain melayani atau saya melayani dengan cara orang bisa menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah Tuhan dalam bahasa roh, orang lain tidak dibangun. Mestinya saya menyembah Tuhan dengan cara yang mereka bisa mengerti. Kalau kita semua nyanyikan satu lagu, saya nyanyikan satu lagu, kamu nyanyikan satu lagu sekaligus atau bahasa roh. Kalau saya menyanyikan lagu bahasa Indonesia dan semua orang lain menyanyikan sekaligus, kalian tidak bisa dibangun melalui kata saya tidak bisa dibangun dari kata kamu. Lebih baik kita giliran, biar kalau saudara dapat karunia yang berbahasa roh, maaf, kalau karunia lagu rohani, dan saya bisa dengar dan dibangun dan dihibur dan diingatkan mengenai kebenaran atau kebaikan Tuhan, ini membangun saya, saudara-saudara. Lebih baik kita memikirkan, saya mau bilang ini, tiap generasi orang Kristen harus memeriksa pengajarannya dan tradisinya, apakah itu sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang diajar oleh Alkitab, oleh rasul-rasul, oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Lalu, kalau kita baca di ayat 26 ini, kita lihat bahwa hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Saudara-saudara, saya mau bilang, ini banyak gereja tidak melakukan demikian. Tidak ada di Alkitab perkataan bahwa kalau kita berkumpul harus ada satu orang bicara, harus ada khotbahan yang 45 menit sampai 1 jam, atau 30 menit sampai 45 menit, tergantung gereja kamu dan tradisi kamu. Tidak ada kata itu di Alkitab. Ada di kitab pengajaran mengenai perjamuan kudus, dan itu penting, itu diajar oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus melakukan begitu. Di pada saat reformasi ada banyak itu sangat dipentingkan perjamuan kudus. Tapi orang reformasi mereka mengerti bahwa harus ada pengajaran firman Tuhan juga. Lalu mereka bikin liturgi sendiri. Mereka merupakan liturgis Katolik. Mereka nambahkan khotbahan. Tapi mereka pakai satu orang yang khotbah. Kalau kita baca firman Tuhan dan kita benar-benar mau kembali ke firman Tuhan, kita mestinya nggak kembali ke 500 tahun yang lalu. Kita harus kembali ke abad pertama dan pengajaran rasul-rasul. Menurut pengajaran rasul-rasul, kita setiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Ada ayat-ayat yang lain, saudara bisa lihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan kalau pendeta mau bilang, kalau pendeta mau khotbah, kalian harus ke gereja, dia akan menggunakan ayat 25 itu, karena itu salah satu ayat di Alkitab mengenai orang Kristen harus berkumpul, yang paling jelas di sana. Tetapi kalau kita baca itu, ayat itu bilang bahwa kita harus saling menasihati, bukan kata harus dengar pendeta. Tidak ada kata pendeta di Alkitab. Kita pakai istilah kata gereja, itu enggak di Alkitab. Pendeta, ada penatua lebih daripada satu di satu jemaat di Alkitab, atau penilik di satu jemaat. Lalu saudara, bukan berarti hanya penatua boleh melayani gereja. Kita disuruh melayani sesuai dengan karunia yang diberi kepada kita. Lalu karunia di 1 Korintus 12, kita harus menurut pasal itu, kita harus pakai karunia untuk the benefit of the body of Christ, untuk membangun tubuh Kristus. Dan tempat untuk menggunakan karunianya atau sebagiannya adalah jemaat.
bernubuat mestinya dipakai di jemaat oleh orang di jemaat yang punya kurnianya. Kalau dia penatua atau bukan penatua, dia mestinya melakukannya. Dan ada orang yang rasa yang paling penting di gereja adalah kuasa gembala untuk mengatur ibadahnya. Tapi kalau saudara yang nonton ini yang gembala jemaatnya, saya mau saudara merenungkan ide ini, saudara. Itu tanggung jawabnya gembala untuk bantu domba Allah untuk mentaatkan firman Tuhan dan berkembang. Dan kalau saudara ingin supaya jemaatnya taat kepada firman Tuhan, mereka harus taat juga kepada firman Tuhan yang mengajar mereka di 1 Petrus 4 kira-kira ayat 10 bahwa mereka harus mempergunakan karunia roh untuk melayani orang lain. Ada ayat ini mengenai orang jemaat pakai karunianya untuk saling membangun. Lalu tidak ada kata di Alkitab bahwa penatua harus khotbah tiap kali, tetapi pengajaran firman Tuhan mestinya ada di ibadah, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Kalau penatua di jemaat dia punya karunia mengajar, menurut ayat ini dia boleh, dia salah satu orang di jemaat yang punya karunianya. Tetapi kalau gembala di jemaat lihat ada orang lain yang punya karunia, dorong dia, menasihatin dia, encourage dia, ya, supaya dia menggunakan karunia itu untuk membangun orang lain, karena itu diajar di firman Tuhan. Dan sebagai gembala harus bantu dia taat kepada firman Tuhan, harus bantu orangnya berkembang supaya mereka jadi lebih dewasa rohani. Lebih baik kalau ada lebih banyak pengajar firman Tuhan, lebih baik kalau ada lebih banyak orang yang bernubuat, lebih baik kalau ada lebih banyak orang yang menginjil untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Dan orang itu yang belum percaya, mereka ketika percaya mereka perlu dimuridkan. Harus ada orang yang bisa mengajar mereka, bukan gereja bukan tidak ada gereja supaya pendeta ada pekerjaan, supaya pendeta ada tempat posisi dihormatkan oleh orang lain. Ada saya bicara sama orang yang dia kerja dengan salah satu kelompok gereja, dan dia bilang ada masalah di gereja kita karena kalau ada kadang-kadang pendetanya dia dapat uang dari luar negeri, dan dia dapat uang dari luar negeri, dan uangnya lebih beberapa kali lebih lipat. Di zaman itu 5 juta, dan orang lain mungkin dapat 1,5 juta di zaman Soeharto ini. Dia bilang, wah, gaji dia jauh lebih tinggi daripada dia bisa dapat dari pabrik atau tempat lain. Lalu kalau ada orang lain di jemaat mulai melayani, mulai mengajar, ada pendeta yang kayak mau menghancurkan itu dengan cepat supaya posisi dia tidak. Nah, mungkin orang ini terlalu senis, bisa jadi dia ada pengalaman dengan satu orang yang buruk. Saya tidak mau menjelekkan semua gembala, saya tidak bilang semua gembala gereja yang kayak gini. Tapi ada di Yeremia mengenai di zaman dia ada gembala palsu juga, ya. Ada orang yang gembala yang tidak baik, ada gembala yang baik. Ya, kita harus, ya, Tuhan yang tahu siapa orangnya. Tapi saya mau menasihatin dan mengencourage, kasih saran juga. Kalau saudara gembala jemaat harus bantu orang berkembang dalam karunia rohnya, termasuk pengajaran. Ada orang yang bisa in gereja atau dia pergi buka gereja sendiri hanya supaya dia bisa mengajar. Mungkin dia nggak punya semua karunia untuk melakukan yang lain-lain. Tetapi ada orang yang berkarunia mengajar, bisa jadi dia tidak punya karunia gembala. Saudara, ini harus ada kesempatan untuk bisa pakai karunianya. Kalau dia punya karunia menasihat atau bernubuat, tidak semua orang yang punya karunia kayak gitu bisa jadi penatua menurut Alkitab, karena
Bisa jadi orang punya karunia yang hebat ketika dia muda dalam imannya, dan orang muda dalam imannya tidak boleh jadi penatua. Ataupun kalau orangnya dia ada masalah dengan rumah tangga atau anaknya, bukan berarti dia tidak bisa kasih nasihat kepada jemaat atau bernubuat kalau itu karunianya. Karena Hosea punya keluarga yang kacau, karena ya itu sesuatu yang Tuhan kerja melalui dia kepada Israel. Tetapi ya, rumah tangga dia kacau. Kalau dia di zaman Paulus, mungkin dia nggak bisa ditunjukkan jadi penatua karena rumah dia kacau, walaupun itu sebagian pelayanannya. Tetapi ya itu punya karunia tidak sama dengan jadi layak jadi penatua atau penatua jemaat, saudara-saudara. Tetapi semua orang yang dikasih karunia roh mestinya menggunakan itu untuk saling membangun, saudara-saudara. Lalu kita harus berubahkan pola pikir kita dari tradisi yang 500 tahun dan kembali ke Alkitab yang sudah 2000 tahun yang hampir 2000 tahun yang lalu ini diajar. Lalu kita bicarakan bahasa roh, dan saya lagi belajar ini ya, saudara-saudara, karena ada bahasa Yunaninya, dan bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan dengan macam-macam cara, dan saya membagikan yang saya belajar, saudara-saudara. Ayat 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi orang, dan harus ada seorang lain yang untuk menafsirkannya. Lalu saya punya perkenalan yang sudah meninggal. Dia jadi ahli Yunani di salah satu universitas, dan dia bisa bahasa Ibrani juga. Dia keturunannya Yahudi yang masuk Kristen, dan dia bilang bahasa Yunaninya kata kalau ada satu yang berbahasa roh, biar dia ngomong 2 atau 3. Dia tangkap itu, dia biarkan kata logoi atau logos dalam bahasa Yunani, nggak harus tidak dimasukin ke salah satu kalimat Yunani, tapi orang bisa mengerti ada arti di sana. Kata itu pengertian mereka itu di maksudnya. Lalu maksudnya kalau ada satu orang bicara dalam bahasa roh, ucapannya 1, 2 atau 3, dan orang lain menafsirkannya. Itu opini orang ini. Ada banyak orang Pentakosta yang baca ini. Maksimum 2 atau 3 orang yang berbahasa roh di satu pertemuan. Bisa jadi mungkin saya bukan ahli Yunani, tapi bisa jadi maksud ini bahwa harus ada 2 atau 3 kata sebelum di satu kata, tapi ngomongannya sebelum diterjemahin, dan tidak dibatas 3 dalam satu pertemuan. Ini opini saya ya, bahwa ada sebanyak ini harus dikasih sebelum diterjemahkan, dan harus diterjemahkan daripada maksimum 3 bahasa roh dalam ibadah. Saudara, lalu ini pendapat saya, saudara, yang saya masih belajar ya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Oke, so apa artinya di sini? Kalau orang berbahasa roh dan tidak ada menerjemahkannya, dia harus diam. Lalu dia boleh berkata kepada Tuhan dan kepada dirinya. Tetapi apa artinya? Ada yang bilang, wah, kalau dia boleh bicara kepada Tuhan dan kepada dirinya, dia boleh berbahasa roh di sana. Lalu atau dia tidak boleh berbahasa roh di ibadat. Dia boleh berbahasa roh tapi tidak di ibadat. Saya lebih suka yang kedua, lebih mengerti yang kedua. Tetapi kalau dia boleh diam berbahasa roh, kalau dia melakukan itu dan orang lain dengar, orang yang tidak percaya yang masuk masih anggap semua orang gila kalau semua bahasa roh sekaligus. Dan itu tidak membangun. Lebih baik kita dengar apa yang kata orang lain supaya kita bisa dibangun. Kalau saya di ibadat, saya ngomong-ngomong, saya berdoa, saya nggak bisa dengar yang lain.
berdoa dan dinubuatkan. Saudara-saudara, saya dari latar belakang Pentakosta dan pernah ikut karismatik juga di Indonesia yang kayak GBI itu denominasinya Pentakosta, tapi ada gereja-gereja yang menunjukkan dirinya karismatik. Di Amerika ada denominasi Pentakosta dan kegerakan karismatik masuk ke denominasi yang tidak Pentakosta, yang kayak Methodist, Presbyterian, kayak semacam Reform, dan macam-macam. Dan nanti ada gereja yang independen, yang mandiri ya, yang keluar dari kegerakan itu dan yang menyebutkan dirinya karismatik, yang tidak ada hubungan dengan gereja tradisional yang Pentakosta itu di Amerika. Di Indonesia agak beda, ada gereja yang dirinya Pentakosta, di seminary, di STT-nya dibilang Pentakosta, tapi di gerejanya dibilang karismatik. Lalu gerakannya agak beda di sini. Tapi saya dari latar belakang kayak sidang jemaat Allah, dan saya pindah banyak waktu saya banyak gereja di Amerika waktu itu, dan di Indonesia saya pernah ikut GBI dan sidang jemaat Allah dan yang lain-lain. Lalu saya pernah bicara di GBI lebih banyak daripada tempatnya. Tetapi kemana saya dengan ini? Ya, ada banyak gereja yang saya jarang lihat menafsirkan bahasa roh atau pernubuatan. Kalau orang bilang saya dapat pesan yang profetik, yang sikap pernubuatan, dan dia khotbahkan dalam bentuk khotbah, saya pernah lihat itu di GBI. Tapi di Amerika waktu saya kecil, dari di ibadat, waktu kita nyanyi, biasanya sebelum khotbah, bisa jadi setelah khotbah, kadang-kadang di antara lagu satu orang kasih pernubuatan. Orang di jemaat yang duduk di bangku. Lalu atau orang kasih bahasa roh, dan orang lain berdiri dan kasih tafsiran. Ini dari bangku-bangku di gereja yang pengalaman saya. Dan saya pernah ada orang mengulangkan kata yang saya lagi pikir. Saya itu heboh sekali waktu dia melakukan itu, pelayanan kayak gitu. Dan ada pesan buat jemaat. Dan biasanya saya pikir dalam pengingatan saya di zaman itu, biasanya pesan-pesannya biasanya mirip dengan Alkitab, mungkin beberapa konsep dan ayat-ayat yang dari Alkitab yang menunjukkan sesuatu yang penting untuk jemaat itu untuk ditangkap atau diingatkan. Pendeta senang kalau nubuatannya sesuai dengan tema khotbah dia hari itu, dan ya seperti kalau lagu yang dipilih semua yang dia kasih tahu yang dia mau khotbahkan, dan itu lagu yang dipilih menunjukkan hal yang sama. Tapi saya mau menunjukkan juga yang kalau dalam gerakan Pentakosta, kalau kita baca Azusa Street, buku Jalan Azusa, buku dari Frank Bartleman yang menulis kayak sejarah, dia di sana dan dia tulis sejarah kegerakan itu. Satu orang di sini dapat pernubuatan, orang lain dapat tafsiran bahasa roh, orang lain dapat bahasa roh, orang lain kasih tafsiran bahasa roh. Mereka percaya kepentingan ibadah mereka digerak oleh Roh Kudus, dan orang yang pemimpin ibadah itu dia berdoa melulu, dia khotbah juga kadang-kadang, tapi mereka bertemu 24 jam dan dia selalu ada ibadah di sana, dia enggak selalu mimpin dan berdoa. Mereka percaya pimpinan Roh Kudus. Ketika orang keluar dari ada orang kumpul pergi ke Azusa dari mana-mana dapat berkat ini, mereka berbahasa roh atau karunia roh yang lain, dan kembali ke gereja mereka. Banyak pendeta yang datang ke sana, tapi mereka kembali ke tradisi Protestan. Harus ada khotbah 3 lagu, doa, khotbah 3 lagu lagi, dan kadang-kadang atau tiap minggu ada perjamuan kudus dan ada persembahan dimasukin ke sana. Lalu kita ada yang bilang ini sandwich himna, kayak burger himna dengan dagingnya khotbahan dan roti ada 3 lagu dan 3 lagu itu jadi rotinya. Lalu, ini tradisi bahwa harus ada khotbah, dan ada orang yang berkhotbah, kepentingannya harus ada khotbah. Lalu saudara-saudara, ide ini bahwa harus ada satu orang yang
yang khotbah secara tiga pokok, dan dia harus yang tiga pokok itu dari Aristotle dan budaya Yunani. Enggak ada di Alkitab cara khotbah yang diajar di STT harus ada tiga bahan yang pokok yang diajar, yang homiletics itu enggak asal dari Alkitab, ini tradisi kita. Di Alkitab kita lihat bahwa orang-orang di jemaat yang bisa membagikan firman Tuhan. Saya tidak anti kasih pengajaran yang panjang, memberi pengajaran yang panjang yang bisa disebut khotbah. Saya tidak anti khotbah. Tapi kalau kita mau ada khotbah, akan ada khotbah di ibadah, mestinya kita taat juga kepada yang jelas-jelas dikhotbahkan, diajarkan di firman Tuhan, dan kita kasih kesempatan untuk orang-orang untuk mengajar. Lalu kita bisa punya orang yang menunjukkan orang untuk mengajar, dan juga boleh juga dia kasih pengajaran, tapi kasih kesempatan untuk orang lain yang dikurniakan di ibadah untuk mengajar. Ada orang yang tidak suka ide ini karena mereka rasa bahwa hanya orang yang lulus seminari boleh mengajar di firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat mengajar di ibadah, kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada STT, tidak ada teladan dari Rasul untuk kirim orang ke STT teologi. Tidak ada yang kayak gitu. Ada di 2 Timotius 2 ayat 2 bahwa Timotius harus memberi yang dia diajarkan kepada orang yang setia yang akan mengajar orang lain juga. Mestinya pengajaran pengajaran gereja diajar kepada orang setia di gereja yang bisa mengajar orang lain juga. Dan kalau Bapak adalah yang penonton adalah Bapak pendeta, yang gembala jemaat, yang sudah banyak belajar teologi, mestinya kalau Bapak sudah mengajar orang lain, dan kalau benar-benar menghasil dan Tuhan memberkati itu, kenapa tidak ada orang lain yang belajar dari pengajaran yang Bapak pendeta sudah memberikan supaya mereka mampu untuk mengajar? Apakah penghasilan gereja diukur hanya dengan jumlah orang yang beribadah di sana, atau betapa hebatnya orang bilang betapa hebatnya khotbahnya? Tetapi kenapa kita tidak mengukur diri kita dengan bagaimana kita membangun orang lain untuk bisa melayani juga, supaya sesuai dengan Efesus 4, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan juga. Saudara-saudara, lalu kita lihat ayat 29 tentang nabi-nabi. Baiklah, 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Menanggapi. Dalam bahasa Inggris ada kata kayak menghakimi, itu kayak tafsirannya agak keras kalau kita bilang judge, atau menguji mungkin. Yang mereka mengatakan ayat ini menurut ahli Yunani yang disebut tadi tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang. Dia bilang 2 atau 3 bisa menunjukkan orangnya, atau bisa menunjukkan apa yang dikata orang. 2 atau 3 perkataan atau ucapan dari nabi-nabi. So, ada orang yang baca ini, orang nabi-nabi hanya boleh bicara 2 maksimum 3 kali di ibadah, dan ini digerakkan kayak sidang jemaat Allah. Sidang jemaat Allah ada denominasi yang salah satu yang terbesar yang Pentakosta di dunia, tapi di Indonesia nggak sebesar GBI, tapi di luar Indonesia lebih besar sidang jemaat Allah. Lalu mereka, saya dengar tafsiran yang kayak gini, maksimum 3 pernubuatan di ibadah. Saya rasa maksudnya di sini habis 2 atau 3 nubuatan harus ada ujiannya. Ujiannya ada yang tafsirnya ini harus nabi-nabi yang lain yang uji, atau ada tafsiran bahwa jemaat yang atau yang lain yang uji, yang dikatakan
So, kalau seandainya ada yang bernubuat yang palsu, kita bisa tangkap bahwa itu palsu. Saya rasa itu mestinya tidak biasa untuk orang Kristen bernubuat yang palsu. Saya anggap itu dosa, saudara-saudara. Ya, kita we know in part and we prophesy in part. Kita bernubuatan what does saya hang di sini soalnya. Ya, maaf saudara, saya lagi periksa apakah saya lagi hang. Oke, kayaknya. Lalu kita bernubuat dengan tidak sepenuhnya, tapi bukan berarti dia bernubuat yang palsu. Saya mau kayaknya hentikan video ini dan lanjut nanti saudara.